biasanya mereka akan masuk ke wilayah-wilayah pedesaan, kembali ke kampung halaman yang masih punya kampung tentu saja, kembali kampung halaman mereka hidup menjadi buruh tani atau bersandar lagi kepada sektor pertanian yang memang selama kurun waktu lampau sampai sekarang ketika terjadi situasi krisis gitu ya, mereka pulang menjadi buruh tani. Nanti kalau sudah dapat kerjaan lagi mereka pergi ke Jakarta. Yang ketiga adalah dampak keamanan. Dampak keamanan ini saya bedakan sedikit dengan pergesekan sosial. Ini masalah angka kriminalitas juga akan cenderung naik tinggi ya. Tindakan kegiatan-kegiatan ilegal ya, orang jadi jual narkoba seperti itu, lalu orang juga kekerasan, termasuk premanisme yang selama hampir beberapa minggu ini sering muncul di media massa gitu. Itu juga ada kaitannya langsung betul. ya. Dan yang terakhir dampak politik, karena kalau ini terjadi secara masif dan luas, ini akan memicu ketidakstabilan politik juga pada level nasional juga pada level lokal. Jadi saya kira ini dampaknya bisa multi efek dari persoalan pengangguran, apalagi kalau skalanya masif seperti itu. Tapi yang cukup besar, kenapa justru angka kejahatan meningkat di sektor kota? Artinya secara data dari Polri juga menyebutkan bahwa 60% terjadi peningkatan kekerasan ataupun pencurian kriminalitas terjadi di kota. Iya, karena kan tadi saya katakan industri ini kan rata-rata di wilayah perkotaan. Nah, ketika mereka terdampak pengangguran tadi seperti disampaikan oleh narsum sebelumnya, ini kan di wilayah-wilayah perkotaan seperti itu. Nah, otomatis ya yang paling secara region ya, secara kewilayahan yang paling mungkin mendapat konsekuensi untuk tindakan-tindakan kekerasan, ilegal segala macam memang di wilayah perkotaan seperti itu. Berarti opsi untuk kembali ke desa apakah juga bisa mengurangi angka kriminalitas di kota? Begini, sebenarnya bukan opsi, ini biasanya pilihan terakhir yang dilakukan oleh orang-orang yang kehilangan pekerjaan di kota gitu. Sehingga bagi mereka kembali ke kampung halaman itu menjadi sangat logis. Karena itu bantalan ekonomi terakhir itu biasanya. Mereka jadi buruh tani apa segala macam sebelum ada kesempatan kerja lagi di wilayah. Tapi kan biasanya mereka gengsi kalau artinya mau kalau udah lapor nggak ada gengsi kan biasanya bawa duit yang banyak kan begitu. Iya, tetapi kalau sudah situasi ini terjadi pada krisis 98 juga seperti itu. Begitu terjadi PHK massal pengangguran, mereka pulang kampung. Mau tidak mau. Mau tidak mau karena di situ masih ada lingkup-lingkup keluarga extended family ya, keluarga besar yang bisa menjadi tadi saya sebut tadi bantalan ekonomi, tumpulan ekonomi terakhir gitu. Ketika nggak ada lagi yang bisa. Tapi begini Mas, tadi kalau kata Pak Penta itu kan usia yang saat ini sulit mendapatkan kerja adalah di bawah 24 tahun ya. Betul. Apakah ini bisa nantinya terjadi loss generasi nih kepada generasi-generasi usia seperti ini?